Oke, teman-teman, gue mau cerita ya. Ini gue nggak tahu ini sebenarnya gue yang berpikir seperti ini atau mungkin orang lain kebanyakan juga berpikir seperti ini. Tapi gue yakin bahwasanya nggak semua dan mungkin sebagian kecil sekali orang yang menyadari dan menggunakan cara berpikir seperti ini. Kalau lu pernah lihat kontennya Timothy Ronald yang dia itu ngerokok di suatu tempat makan restoran besar dan terkenal itu, nah kemudian dia panggil stafnya dan dia pura-pura dia bilang ngejelek-jelekin tempatnya kalau di sini tuh kurang bagus dan kenapa nggak bisa ngerokok. Terus habis itu dia viral dan dia dihujat sama orang seluruh Indonesia. Nah, kalian tahu nggak apa yang pertama kali muncul di pikiran aku ketika pertama kali aku lihat konten? Aku tuh bukan tipe orang yang suka menjustifikasi orang itu langsung gitu ya. Karena gini, aku nggak tahu kenapa cara berpikir aku emang agak beda dari orang pada kebanyakan dan pada umumnya. Aku tuh sangat skeptis sekali dan kurang percaya dengan apa yang ditampilkan, ditontonkan di media. Karena ini ya, mungkin itu bercermin atau aku projecting dengan cara berpikirku sendiri gitu kan ya. Karena aku juga tipe orang yang sangat berhati-hati dan aku pikir orang lain juga bakal melakukan manipulatif apapun itu yang bertujuan untuk menguntungkan mereka. Gini-gini, aku juga bukan tipe orang yang ketika misalnya memposting sesuatu itu, aku posting aja gitu tiba-tiba pengen cari perhatian orang lain. No, no, itu bukan aku banget karena aku bukan tipe orang yang langsung impulsif untuk melakukan segala sesuatu. Nah, ketika aku melihat kontennya si Timothy itu gitu dan dia tuh emang aku lihat komentarnya banyak sekali orang yang menghujat dan itu rame sekali diomong. Satu hal yang aku pikir dalam pikiranku adalah aku nggak percaya bahwa itu hanya sekedar sekedar hujatan dan aku nggak percaya bahwasanya itu emang dia benar-benar melakukan itu. Tapi yang ada langsung dalam pikiranku ketika aku melihat konten itu adalah aku berpikir apa ya tujuan dia melakukan ini? Karena gini-gini, sejauh yang kita ketahui bahwasanya orang kaya itu jauh lebih pintar daripada orang pada umumnya, jauh lebih pintar daripada seorang apa namanya? Seorang orang misalnya kayak orang-orang biasa, seorang karyawan, orang politik maupun orang-orang yang dia itu leverage pada umum. Jadi itulah kenapa ketika aku melihat hal itu, aku tuh nggak langsung impulsif terus tiba-tiba kayak menghujat, ih kenapa ya dia tuh jadi orang kok sombong banget. Enggak, karena aku nggak percaya. Justru aku melihat bahwasanya orang-orang kaya itu melakukan sesuatu hal itu bukan untuk pamer-pameran, untuk mencari perhatian. Pada umumnya satu hal yang ingin dilakukan oleh orang-orang kaya, yaitu orang-orang yang dasar pemikirannya itu adalah cara berpikirnya cara berpikirnya orang-orang kapital adalah mereka itu sangat agresif dan mereka itu sangat pragmatis. Nah, kedua hal ini nggak bisa dihilangkan. Mereka agresif plus pragmatis. Jadi ketika lu melihat apapun yang mereka lakukan dan itu dimunculkan di media, nah kemudian lu nggak melihat advantage apa-apa yang mereka dapatkan dari apa yang mereka lakukan itu selain dari popularitas dan mencari perhatian orang. Berarti itu artinya kamu salah besar tentang penilaianmu terhadap mereka. Karena gini ya teman-teman, orang-orang kaya itu, apalagi orang-orang kapitalis itu, otak mereka tuh nggak sebodoh otak kita. Itulah kenapa banyak sekali hal-hal yang mereka lakukan di luar dari apa yang bisa kita bayangkan. Dan sebagai suatu fakta yang bisa kita ketahui bersama adalah kebanyakan orang-orang yang dia itu menengah ke bawah itu mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak banyak mengerti tentang cara berpikirnya orang-orang kaya. Itulah kenapa mereka juga selalu mempermainkan media untuk membolak-balikan segala sesuatu dan membolak-balikan alur pemikiran si masyarakat mayoritas pada umumnya ini untuk mendapatkan keuntungan dari mereka. Kamu lihat begitu banyak orang yang dihujat di media sosial, misalnya contohnya kayak artis-artis. Aku juga yakin bahwasanya itu adalah permainan dari game kapitalis. Contoh kecilnya adalah mereka ingin mendapatkan panggung atau mereka ingin mencari perhatian orang-orang biar supaya mereka naik daun dan mereka nggak perlu bayar iklan buat menaikkan diri mereka di panggung dunia entertainment. So teman-teman, apapun yang kalian lihat itu belum tentu adalah kenyataan pada sesungguhnya. Bisa jadi itu adalah settingan dan kalian baru sadar ya, atau kalian mungkin belum sadar ya. Banyak sekali hal-hal yang itu sengaja disetting untuk memberi makan ego-ego atau memberi makan nafsu-nafsu dari orang-orang yang mereka anggap itu dan tanda kutip orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang dengan ekonomi kelas menengah ke bawah. Itulah kenapa banyak sekali orang-orang dengan ekonomi kelas menengah bawah itu suka banget nonton drama, gosip, entertainment, dan lain sebagainya. Ini emang agak sedikit menyakitkan dan mungkin hanya beberapa orang yang paham tentang hal ini, tapi cobalah kalian sesekali berpikir untuk kritis tentang apa yang kalian lihat.
Tapi sebenarnya kalau aku sendiri sih daripada aku berpikir kritis dan kayak berusaha melakukan analisis terhadap apa yang yang tadi aku bilang itu lebih baik aku nggak ngeliat sama sekali. Karena at least aku nggak punya energi buat melihat itu. Tapi kalau misalnya untuk belajar ya nggak apa-apa lah. So teman-teman, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Eh, Sampai jumpa in the next video. Bye bye.